Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kegunaan EKG dan cara kerjanya secara mendasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mesin EKG termasuk kertas EKG dan peletakan-peletakan sadapannya. Ini kurang lebih gambaran dari satu mesin EKG, jadi ada mesinnya, kemudian ada kabel-kabelnya, dan ada beberapa sadapan. Sadapan yang berwarna biru ini adalah sadapan ekstremitas yang akan seperti menjepit kita letakkan di 4 ekstremitas. Dan ada sadapan yang berbentuk seperti knop ini yang akan kita letakkan di dada pasien. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemeriksaan EKG, penting untuk melakukan beberapa preparasi seperti mencukur bulu dada ataupun menghilangkan magnet-magnet yang menempel di tubuh seperti logam-logam, apakah handphone, tali pinggang, ataupun gigi palsu. Jadi ini perlu untuk disingkirkan agar tidak menginterferensi sinyal kita. Ini sadapan yang akan dihasilkan. Nah, yang ini yang sering bingung kepada para mahasiswa bahwa EKG itu tidak merekam banyak arus. Dia hanya merekam satu arus, tapi dari 12 sadapan. 12 sadapan itu dihasilkan dari penempatan berbagai lead yang tadi saya sampaikan. Jadi leadnya akan diletakkan di tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, dan kaki kanan. Kemudian juga diletakkan di dada dengan simbol V1, V2, V3, V4, V5, V6. Untuk di dada sendiri, V1 diletakkan di sela iga keempat di linea parasternalis dextra. Untuk V2 di sela iga keempat di linea parasternalis sinistra. Kemudian kita harus memasang V4 terlebih dahulu di linea mid clavicularis sela iga kelima. Baru meletakkan V3 di antara V2 dan V4. V5 berada di sela iga kelima, yaitu di linea axillaris anterior, dan V6 berada di linea mid axillaris dari sela iga ke-6. Jadi arus yang berada di jantung itu akan dilihat perekamannya dari berbagai sudut pandang. Ini seperti kita melihat seekor gajah, tapi ada yang melihat dari depan, ada yang melihat dari samping, ada yang melihat dari atas, dan melihat dari bawah. Jadi satu arus listrik tapi dilihat dari berbagai sadapan. Kemudian sadapan itu digambar ataupun tergambar dari kertas EKG. Kita perlu tahu bahwa kertas EKG terdiri dari merekam durasi dan tinggi. Durasi ini menggambarkan waktu, jadi ke sumbu X atau sumbu mendatar ini menggambarkan waktu, sumbu Y atau sumbu vertikal menggambarkan kekuatan. Di mana 5 kotak kecil ini setara dengan 200 milisecond atau 0,5 detik. Sehingga 5 kotak besar nantinya, ini kan 5 kotak kecil membentuk satu kotak besar, 5 kotak besar akan membentuk 1 detik. Sehingga satu kotak kecil ini adalah 1/5 dari 200 milisecond atau 40 milisecond sama dengan 0,04 detik. Untuk ketinggiannya, kalibrasi standar, 1 milivolt itu sama dengan 10 mm, artinya 10 kotak kecil setara dengan 1 milivolt. Sehingga satu kotak kecil ini hanya berkisar 0,1 milivolt. Ini disebut dengan kalibrasi, dan interaksi keduanya tadi itulah yang kita sebut dengan membentuk 6 sadapan ekstremitas, yaitu lead 1, lead 2, lead 3, dan gabungan dari tangan kanan ke tangan kiri itu di tengahnya dan menuju ke tangan kiri itu disebut dengan lead AVL atau augmented lead. Jadi A ini augmented artinya dikuatkan. Kemudian yang menuju tangan kanan itu disebut dengan lead AVR, dan ke bawah itu disebut dengan lead AVF. Jadi ini memberikan kita 12 sadapan. Sedangkan pada sadapan prekordial atau sadapan dada itu terdiri dari 6. Jadi 6 di ekstremitas dan 6 di dada. Dan untuk sadapan dada, sumbu positifnya itu diletakkan di tengah tubuh dan sumbu negatifnya itu terletak di belakang. Jadi V1 sebagai contoh akan menggambarkan kutub positifnya berada di depan, kutub negatifnya di belakang. Apabila ada suatu arus yang berjalan seperti ini, seperti kita ketahui sistem konduksi jantung bergerak dari S anode ke bawah, ke ventricle, dan dia menyebar secara bersamaan ke berbagai tempat, tapi yang dominan adalah ke bawah, maka tentu perekamannya akan paling tinggi di sadapan AVF dan sadapan 2. Kira-kira sebagai itu logikanya. Kita lihat di sini,
QRS faktornya paling tinggi di sadapan 2, AVF dan lebih rendah di sadapan 3. Ini tentu menjelaskan dan memberi ide kepada kita bagaimana sekali lagi cara kerja suatu EKG. Dan tanpa memahami ini, akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan ide bagaimana EKG ini bekerja. Begitu juga dengan chest lead tadi, apabila sadapan tersebut kita gambarkan arus yang berwarna hitam dengan garis pinggirnya berwarna kuning adalah arus listrik, tentu dia paling searah dengan sadapan V4. Maka sadapan V4 memunculkan gelombang yang paling tinggi. Sedikit banyak sama dengan V5 dan lebih rendah di V6 serta mengalami bifasik di sadapan yang berikutnya. Apabila Anda mengalami kesulitan untuk memahami ini, tolong refer kembali ke topik cara kerja EKG. Terima kasih.